Amin. Yes. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Saat ini kami mau satukan hati kami, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isian Tuhan untuk kehidupan kami melalui renungan ini ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan Yesus, ajar kami mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu kembali, khususnya dalam melaksanakan renungan pada hari ini. Orang Kristen tidak memiliki hak istimewa untuk tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Jika Tuhan mengizinkan permasalahan untuk dihadapi, tentu saja tidak akan melebihi dari kekuatan yang kita miliki. Dalam hal ini, Paulus mengharapkan anak rohaninya tetap mengalami pertumbuhan dalam mempelajari kitab suci. Timotius tidak patut menjadikan permasalahan hidup menjadi alasan untuk tidak berdoa atau tidak mempelajari firman Tuhan, tidak beribadah, dan tidak melayani dalam pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata, tidak terdapat kekuatan yang dapat memisahkan orang-orang percaya dari kasih Kristus. Tetapi hendaknya disadari bahwa iblis akan membujuk orang-orang percaya terus-menerus supaya terhalang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Hal tersebut adalah isi Alkitab. Alkitab adalah buku di atas segala buku, karena Alkitab adalah firman Allah. Kisah tentang penciptaan alam semesta, materi, tumbuhan, hewan, dan manusia termuat secara lengkap dalam Alkitab. Allah mencipta manusia berdasarkan gambar dan keteladanan Allah dapat dilihat dalam Alkitab. Keharmonisan hubungan manusia dengan Allah pada mulanya dapat dilihat dalam Alkitab. Kisah jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa tertera dalam Alkitab.
Allah merencanakan keselamatan bagi manusia berdosa. Allah mengirim hamba-hambanya untuk mengingatkan umatnya supaya tetap setia pada Allah dan kedatangannya dari surga yang mulia ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa dapat kita ketahui dari firman-Nya. Alkitab adalah dasar kehidupan. Alkitab adalah pelita dan terang bagi jalan manusia. Firman Tuhan adalah landasan hidup orang-orang percaya. Hal itulah yang menyebabkan Rasul Paulus berpesan kepada Timotius demikian. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Tertulis pada 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Terdapat beberapa pengertian dari kebenaran. Kebenaran adalah hal yang sesuai dengan kenyataan. Kebenaran adalah sesuatu yang masuk akal. Kebenaran adalah sesuatu yang berguna. Kebenaran mampu merubah kenyataan berdasarkan pernyataan. Kebenaran adalah hal yang membukakan atau mencerahkan. Kebenaran adalah wahyu dari Tuhan. Kebenaran manakah yang dimaksud dalam ayat ini? Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kebenaran yang dari Tuhan adalah kebenaran yang kebenarannya benar-benar benar. Firman Tuhan berpesan supaya setiap orang percaya berpegang pada kebenaran yang dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, hendaknya selalu berpegang pada kebenaran yang dari Tuhan. Dalam merencanakan atau dalam mengambil keputusan atau dalam melakukan segala sesuatu, hendaknya berpegang pada kebenaran yang dari Tuhan. Dari mana orang percaya mengetahui kebenaran yang dari Tuhan? Kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan dapat dilihat dalam kitab suci Alkitab. Firman Tuhan adalah kebenaran yang disampaikan Tuhan kepada umatnya di berbagai tempat dan di segala zaman. Apa manfaat Alkitab bagi manusia? Manfaat Alkitab jelas disampaikan oleh kitab suci itu sendiri. Seperti tertulis pada ayat yang ke-15 dan 16 dari 2 Timotius 3. Demikian, kebenaran Alkitab memberi hikmat. Ini yang pertama. Yang paling beruntung adalah orang yang mendapat hikmat yang dari Tuhan. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk membuka hal-hal tersembunyi atau mencerahkan atau menginspirasi dan atau mengiluminasi pemahaman. Salomo adalah sosok yang paling berhikmat dari semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Alkitab berkata, sebelum dan sesudah Salomo tidak terdapat manusia yang dapat menandingi hikmatnya. Hikmat adalah landasan paling mendalam untuk menyelami
hal-hal yang terselubung dalam menjalani kehidupan. Hikmat Tuhan akan memberikan iluminasi kepada setiap orang yang sungguh-sungguh membaca kitab suci Alkitab. Pikirannya akan dicerahkan oleh kekuatan terang firman itu sendiri. Hal-hal yang belum terselami pikiran manusia akan terkuak saat membaca firman Tuhan. Hal ini dibutuhkan setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Alkitab akan menuntun seseorang untuk memperoleh keselamatan. Sama seperti Allah memanggil Abraham keluar dari keluarga, keluar dari kaum dan penyembahan berhala untuk pergi mengikut Tuhan ke tempat yang belum ia ketahui sebelumnya. Tetapi Abraham percaya pada panggilan Tuhan. Walaupun dia harus menghadapi tantangan dari lingkungannya oleh karena mengikut panggilan Tuhan, ia percaya kepada Tuhan. Kepercayaan inilah yang menyebabkan Abraham dibenarkan, bukan karena perbuatannya, bukan karena tingkah lakunya, bukan karena sosoknya atau perawakannya, tetapi oleh karena ia beriman atau percaya kepada Tuhan yang memanggilnya. Dari sinilah kita dapat menyadari bahwa percaya yang membenarkan, iman yang melayakkan orang berdosa di hadapan Tuhan, iman yang menuntun seseorang untuk berkenan kepada Allah. Allah tidak memperhitungkan apapun dari setiap orang kecuali karena imannya atau percayanya. Perbuatan baik tanpa dilandasi pada iman kepada Tuhan akan sia-sia. Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menuntun setiap orang memperoleh keselamatan karena beriman kepadanya. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia sebagai juru selamat akan memperoleh anugerah keselamatan. Yang ketiga, untuk mengajar. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Setiap orang yang mempelajari konten Alkitab akan mendapatkan pembelajaran tentang kebenaran, kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kedamaian. Isi Alkitab akan membentuk sikap hati kita, nalar kita, dan merefleksikan setiap orang yang sungguh-sungguh untuk membacanya. Selain membentuk, firman Tuhan yang dipelajari akan mengembangkan sel-sel yang terdapat pada nalar setiap orang. Dengan demikian, setiap orang akan lebih berdampak positif pada dirinya, keluarganya, gerejanya, dan bangsanya. Yang keempat, firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Salah satu sifat Alkitab adalah suci. Hal inilah yang menyebabkan Alkitab disebut kitab suci. Kesucian firman Tuhan yang dipelajari akan menyatakan kesalahan setiap orang
yang membacanya. Demikian salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada setiap orang yang mempelajarinya. Saat Tuhan berbicara, hendaknya setiap orang yang membacanya memberi respon dengan rendah hati. Hanya dengan berkata ya kepada Tuhan, perubahan sikap ke arah yang lebih baik akan terjadi. Yang kelima, untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk memperbaiki kelakuan setiap orang yang mempelajarinya. Setelah Tuhan berbicara kepada setiap orang, yang diharapkannya akan menimbulkan kesadaran yang baru bagi orang tersebut. Roh Kudus akan menuntun setiap orang untuk mengalami kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Hal itu yang akan menyadarkan setiap orang dari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. Roh Kudus akan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang telah menyadari kesalahannya untuk merubahnya ke arah yang lebih sesuai dengan standar firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Keenam, mendidik setiap orang pada kebenaran. Mendidik artinya membimbing seseorang dalam menumbuhkan kesegambaran Allah pada dirinya. Setiap orang hendaknya bertumbuh dalam keteladanan Allah. Mendidik artinya mengembalikan tabiat manusia pada karakter Tuhan. Inilah konsep pendidikan yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia sepanjang masa. Yang ketujuh, memperlengkapi setiap orang untuk berbuat baik. Sejatinya, berbuat baik bukan untuk mendapat sesuatu, tetapi karena telah mendapat sesuatu. Sebagai contoh, orang Kristen berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan kekal, tetapi karena telah diselamatkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tertulis dalam Roma 5 ayat 9 dan 10. Berbuat baik bukan untuk dikasihi, tetapi karena telah dikasihi oleh Tuhan. Sebanyak apapun perbuatan baik manusia, tidak akan sebanding dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Perbuatan baik setiap orang yang telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus adalah ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan. Karena itu, setiap orang hendaknya dikenal oleh setiap orang sebagai agen-agen kebaikan yang tidak pernah habis di sepanjang kehidupannya. Demikian renungan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga renungan yang kita laksanakan pada hari ini semakin memperkokoh iman kita dan menambah kecintaan kita kepada Yesus Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan kita masing-masing. Demikian renungan pada hari ini, dan untuk menutup renungan ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan
yang telah memberikan firman-Mu untuk kami. Kami tahu firman-Mu adalah isi hati-Mu, firman-Mu adalah pikiran-Mu untuk disampaikan kepada setiap orang percaya, termasuk kepada kami sekalian pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah pelajaran-pelajaran yang kami lakukan tentang firman-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan di sepanjang kehidupan kami, dan kami semakin mampu mendasarkan segala sesuatunya pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pekerjaan yang telah kami lakukan ataupun yang akan kami kerjakan nanti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya kami mendapat kekuatan, kesehatan, dan penghiburan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.